Masalah sosial di Indonesia dapat terjadi dari ruang lingkup yang kecil hingga lingkup besar. Timbulnya masalah sosial dapat merugikan masyarakat dan mengganggu keseimbangan fungsi sosial. Masalah sosial tidak hanya menyangkut pada satu atau dua orang saja, akan tetapi menyangkut banyak orang atau masyarakat luas. Simak perbincangan seputar isu-isu sosial dalam program Pelangi Kasih hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita ketemu lagi ya di program Pelangi Kasih. Hari ini Rabu tanggal 3 Juli 2024 dan bertepatan dengan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia. Ayo buat Anda yang masih menggunakan kantong plastik, mulai sekarang diet ya Sobat Maestro ya. Jadi kalau ke pasar ataupun belanja, bawa kantong sendiri gitu ya. Nah, Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia dirayakan setiap tanggal 3 Juli. Tujuannya adalah untuk mengingatkan orang akan dampak buruk dari plastik pada lingkungan. Limbah plastik merupakan salah satu limbah yang tidak mudah punah. Oleh karena itulah yang mendasari adanya kebijakan mengenai larangan menggunakan kantong plastik di beberapa negara termasuk di Indonesia. Masih belum ada undang-undangnya ya Sobat Maestro ya. Kita masih menemukan plastik di mana-mana. Salah satu bukti nyata bahwa plastik mencemari lingkungan yakni ditemukan pada tahun 1997 oleh pelaut dan peneliti Charles Moore. Dia menemukan Great Pacific Garbage Patch yang terbesar dari beberapa pusaran di lautan dunia, tempat sampah plastik dalam jumlah besar menumpuk dan mengancam kehidupan laut. Nah, sejumlah penelitian juga menyebutkan bahwa kantong plastik dapat membunuh penyu karena dikira itu adalah ubur-ubur dan dimakan. Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia diharapkan bisa menjadi momentum untuk melestarikan alam dan lingkungan ya. Kalau tidak salah butuh 100 sampai 200 tahun gitu ya. Plastik ini bisa terurai. Umurnya lebih panjang daripada manusia ya Sobat Maestro. Yuk kita cintai lingkungan dan alam dan mulai kita diet plastik. Tapi di Pelangi Kasih hari ini kita nggak ngomongin mengenai plastik ataupun diet plastik, tapi ini juga penting banget nih Sobat Maestro. Sindrom ini sudah cukup lama dibicarakan, tapi akhir-akhir ini kembali marak. Nah Sobat Maestro, apakah Anda pernah mempunyai teman yang umurnya di atas 30 tahun atau 30 tahun, tapi omongannya toksik banget, suka gonta-ganti pacar, hobinya mengeluh, atau ada teman kenalan pasangan kalau diajak diskusi serius malah menghindar atau menghilang, atau dimintain kerja suatu pekerjaan jawabnya, susah nih, mending kamu aja deh yang kerjain, aku mah nggak tahu. Nah, Anda mungkin bertanya-tanya, mereka kenapa sih begitu banget kekanak-kanakan? Yes, inilah yang dinamakan dengan Peter Pan Syndrome. Someone who will be kind to you.
You don't know what someone's going through. And if you fall behind, you know that you will find there's someone who will be kind to you. Be kind, whatever's on your mind. You don't know what someone's going through. And if you fall behind, you know that you will find there's someone who will be kind to you. There's someone who will be kind to you. Kembali Maestro FM House with the Sound. Masih di program Pelangi Kasih ya. Dan kita membahas mengenai Peter Pan Syndrome. Ini terambil dari kisah film Peter Pan ya. Ini sebetulnya filmnya keren loh. Salah satu film favorit saya. Peter Pan Syndrome ini adalah istilah populer untuk menggambarkan orang dewasa yang tidak bersikap layaknya usianya. Istilah ini berasal dari karakter fisik Peter Pan yang dikenal sebagai anak laki-laki yang tidak pernah mau tumbuh dewasa. Kondisi ini mengarah kepada pola perilaku yang dapat menghambat perkembangan seseorang untuk mencapai kedewasaan emosional dan psikologis yang sehat. Walaupun fisik sudah dewasa, namun secara mental dan psikologis masih kekanak-kanakan. Peter Pan Syndrome pertama kali diperkenalkan oleh Dan Kiley, seorang psikolog asal Amerika. Istilah ini kebanyakan sering terjadi pada laki-laki, namun tidak menutup kemungkinan jenis kelamin apapun dapat mengembangkan perilaku yang terkait dengan sindrom Peter Pan. Nah, seperti apa sindrom Peter Pan ini? Ciri-cirinya seperti apa? Terus bagaimana menghadapinya? Saya sudah mengumpulkan dari berbagai sumber dari YouTube channel begitu ya Sobat Maestro. Semoga ini juga bisa menjadi perhatian. Maybe mungkin gitu ya, ada teman atau mungkin kita sendiri yang tanpa sadar memiliki gejala-gejala Peter Pan Syndrome. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me still today, walking with me all the way, wanting as a friend to give light and love to all who lives. Yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, he will stay close beside me all the way. Thou hast bled and died for me, I will henceforth live for thee. Yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Lo pasti tahu lah ya soal Peter Pan.
Bukan band asal Bandung yang sekarang namanya Noah, tapi karakter di novelnya J.M. Barrie yang udah diadaptasi jadi berbagai film. Mulai dari versi kartun Disney sampai versi karakter kompleks di serial Once Upon a Time. Dan hampir di semua adaptasinya, Peter Pan tuh selalu digambarkan dengan ilustrasi yang sama. Seorang anak kecil dengan kemampuan sihir yang tinggal di sebuah pulau ajaib bernama Neverland, bersama dengan para peri, bajak laut, dan satu buah geng namanya Lost Boys. Yang menarik adalah, Peter Pan diceritakan bahwa dia tuh nggak pernah menua. Dia tuh muda selamanya. Dan itu adalah faktor yang menjadikan dia tetap mampu punya kekuatan sihir. Karena di dalam dunia Peter Pan, orang dewasa tuh digambarkan sebagai sosok yang kelam, membosankan, dan miskin imajinasi. Sehingga mereka nggak akan bisa menggunakan magic. Peter Pan adalah sebuah cerita yang menggarisbawahi betapa suramnya kehidupan dewasa dan betapa berwarnanya hidup sebagai anak-anak selamanya. Dan percaya atau nggak sedikit orang di dunia ini yang masih berpikiran sama kayak Peter Pan. Orang-orang ini memandang bahwa kehidupan dewasa itu suram dan nggak berwarna. Dan mereka merasa bahwa usia dewasa bukanlah buat mereka. Yes, mereka adalah Peter Pan di dunia nyata. Tanpa magic, tanpa tubuh yang selamanya muda, namun terjebak dalam pola pikir yang pingin muda selamanya. Dan percaya atau enggak, orang ini adalah orang-orang yang tanpa sadar justru merusak sendiri masa dewasanya, dan pada akhirnya beneran bikin masa dewasa mereka jadi nggak berwarna aja gitu. Kalau lu kenal orang kayak gini, atau lu sendiri ngerasa bahwa lu tuh emang kalau bisa maunya nggak jadi orang dewasa selamanya, ada kemungkinan bahwa lu terekspos sama yang namanya Peter Pan Syndrome. Dan di video ini, gue bakal bahas soal apa itu Peter Pan Syndrome, kenapa banyak orang yang memiliki sindrom ini dan menolak dewasa, serta cara mengatasinya. Oke, jadi apa sih Peter Pan Syndrome itu? Peter Pan Syndrome adalah istilah untuk mendeskripsikan orang-orang yang sudah masuk usia dewasa, tapi nggak mau dan nggak bisa menghadapi tanggung jawab dan emosi mereka sebagai orang dewasa. Untuk lebih jelasnya, ini adalah beberapa ciri dari orang yang mengalami Peter Pan Syndrome. Pertama, mereka nggak punya target hidup yang pasti dan sering banget menunda-nunda untuk mikirin tujuan hidup mereka. Salah satu hal yang memang menyenangkan dari menjadi anak kecil adalah minimnya tuntutan yang kita dapat dari orang sekitar kita. Salah satu hal penting yang kita pelajari ketika kita masuk usia dewasa adalah kita tuh actually punya waktu yang terbatas loh. Kita bakal meninggalkan dunia ini dalam waktu sekian puluh tahun ke depan. Ya masih banyak sih, cuman terbatas. Dan kita tuh dituntut untuk menjalani hidup yang terbatas ini dengan sebaik mungkin. Orang-orang dengan Peter Pan Syndrome akan selalu berusaha menolak fakta ini. Bahwa kita tuh waktunya terbatas dan kita harus mulai mikirin hidup kita tuh mau dibawa kemana. Sayangnya, mereka lupa bahwa mereka tuh bukan Peter Pan yang punya usia abadi dalam kondisi anak-anak. Kedua, mereka susah untuk menerima masukan dan bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakuin. Karena hal ini, mereka tuh punya kecenderungan untuk menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka dan minta orang lain untuk bertanggung jawab atas hal tersebut. Ingat kan pas kecil apa yang terjadi ketika lo salah? Kebanyakan dari kita nggak pernah benar-benar dimintai tanggung jawab ketika berbuat kesalahan. Dimarahin mungkin iya, bahkan mungkin dimarahinnya besar. Dihukum mungkin iya. Tapi disuruh bertanggung jawab dan perbaiki, kayaknya sih jarang ya. Karena terlepas dari cara mendidik yang mungkin nggak tepat, sebagian besar orang tua itu sayang sama anaknya. Dan nggak pingin anaknya harus repot menanggung beban kesalahannya sendiri. Jadi gitu, dimarahin, dihukum, tapi nggak beneran dimintain tanggung jawab aja gitu. Lu salahnya apa, dihukumnya apa. Dan sejujurnya nih ya, itu tuh emang jauh lebih gampang kan dibandingkan harus bertanggung jawab beresin masalah yang udah kita bikin. Dan lagi-lagi, orang dengan Peter Pan Syndrome lupa bahwa ini tuh cuma berlaku di masa anak-anak. Ketika lu udah dewasa, lu tuh punya kewajiban buat beresin masalah apapun yang lu buat. Ketiga, orang dengan Peter Pan Syndrome itu juga biasanya kurang mampu untuk menjalin hubungan sosial. Kenapa? Ya simple, karena teman-teman mereka udah hidup dengan kehidupan dewasa masing-masing. Ada yang sibuk membangun karir, ada yang memulai keluarga, ada yang sibuk mengejar passionnya. Sementara orang-orang dengan Peter Pan Syndrome bahkan tuh masih menolak gitu bahwa dia tuh punya tanggung jawab buat menjadikan hidupnya berarti. Akhirnya apa coba yang terjadi? Ya mereka bakal susah relate gitu sama orang-orang yang seusia mereka. Nggak bisa nyambung ketika ngobrol sama orang seusia, ngerasa dijudge, ngerasa inferior kalau ngobrol sama teman seusia yang actually udah mulai mikirin hidupnya. Makanya nggak jarang orang-orang dengan Peter Pan Syndrome ini berinteraksi justru sama orang yang usianya jauh di bawah mereka. Kenapa? Ya karena lebih bisa relate aja gitu sama anak-anak ini. Dan ini juga berlaku di hubungan yang lebih intim, yaitu hubungan romantis. Nggak jarang orang dengan Peter Pan Syndrome ini, terutama yang pria ya, itu sulit dalam mencari pasangan. Dan kalaupun mereka punya pasangan, biasanya nyarinya juga yang jauh lebih muda dari mereka. Biar apa? Ya karena wanita dewasa mana mau sih punya hubungan sama pria yang nggak bisa ngurus diri sendiri. Keempat, orang dengan Peter Pan Syndrome biasanya cenderung nggak ngembangin diri mereka sendiri.
orang dengan Peter Pan Syndrome punya kemauan untuk berkembang. Tapi masalahnya, mereka tuh cenderung gak sreg dengan apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan dirinya. Dan kalaupun sreg nih, males aja gitu buat kerja keras untuk mencapai apa yang mereka mau. Dan ini tuh bikin kebanyakan orang yang mengalami Peter Pan Syndrome itu gak sadar kalau mereka itu ngeblok diri mereka sendiri untuk berkembang dengan cara tadi, menghindari tanggung jawab jadi orang dewasa. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya masa dewasa mereka itu beneran jadi suram gitu loh. Dan which is itu jadi kayak membenarkan mereka sendiri yang tadinya mikir gak pingin dewasa. Karena masa dewasa tidak menyenangkan. Kenapa tidak menyenangkan? Ya karena mereka tidak menjalankan tanggung jawab sebagai orang dewasa. Nah, 4 hal tadi adalah ciri-ciri yang paling sering ditemui di orang dengan Peter Pan Syndrome. Ditambah lagi ada beberapa hal kecil, kayak misalnya nggak mau ikutan dalam kegiatan rutin, membosankan sehari-hari. Misalnya bersih-bersih rumah atau cuci piring gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa sih ini bisa terjadi? Kenapa sih kok orang tuh bisa terjebak dalam mental anak-anak kayak gini? Sebenarnya apa sih yang menyebabkan Peter Pan Syndrome ini? Ada banyak sih, tapi faktor utamanya biasanya adalah hubungan antara anak dengan keluarganya di masa kecil. Nah, keluarga yang overprotective kemungkinan besar akan membuat anaknya mengalami Peter Pan Syndrome. Kenapa? Karena keluarga yang overprotective biasanya membuat anak-anak mereka bergantung sama orang tua dan jadinya anak tuh nggak ngembangin skill-skill untuk bertahan hidup. Selain itu, anak juga punya masa kecil yang terlalu nyaman. Sampai akhirnya malah nggak pengen aja gitu ninggalin masa kecilnya. Terlalu nyaman dengan masa kecilnya sampai akhirnya nggak mau kerja keras untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, begitu juga biasanya kalau misalkan dalam sebuah keluarga itu sosok ibunya itu cenderung dominan dan mengontrol, ada kemungkinan anaknya bakal punya Peter Pan Syndrome. Kenapa? Karena biasanya ibu yang banyak terlibat dan juga malah mutusin sepihak tentang pilihan hidup anaknya, itu juga cenderung menyediakan segala sesuatu buat anaknya. Jadi semua dipilihin gitu loh sama ibunya. Dimulai dari sekolah nanti jurusan apa, kuliahnya di mana, atau bahkan sampai pilihan karirnya nanti anaknya harusnya kerja di mana. Mungkin lo yang mikir bahwa lo kayaknya lo punya Peter Pan Syndrome deh. Atau mungkin temen lo, atau mungkin pasangan lo. Dan lo pingin bisa keluar dari lingkaran ketidakberkembangan ini karena lo terjebak sama mudahnya masa kecil yang lo alami. Gue punya tips buat lo gimana cara mulainya, dan ini pendek banget tipsnya. Siap? Tips gue adalah mulailah menata diri lo sedikit demi sedikit. Seriusan, lo nggak bisa kayak gini selamanya. Lo jadi nggak bisa berkembang karena lo selalu menghindar dari hal-hal susah yang sebetulnya suka nggak suka harus lo lakukan buat mengembangkan diri dan hidup lo. It's okay kalau lo emang udah ketinggalan dibanding teman-teman lo. Ya, simply karena mereka nggak stuck di masa kecil aja gitu kayak lo. Tapi nggak apa-apa gitu loh. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kalau lo ngeliat ada webinar atau kelas online yang ngajarin hal yang lo sadar lo nggak punya, padahal tuh butuh banget di usia dewasa ini, lo daftar. Kalau lo bingung gimana caranya memulai menata hidup lo dan butuh diskusi sama orang yang emang kerjaannya ngebantuin orang menata hidupnya, di situ ada layanan mentoring, lo daftar. Udah, nggak usah berpanjang-panjang lagi. Kalau lo sadar bahwa lo terjebak di masa kecil lo dan segera mulai improve diri lo ya. I believe my steps are growing wearier each day. Still I've got a journey on my mind. Lures of this old world have ceased to make me wanna stay. My one regret is leaving you behind. But I'll be waiting on the far side banks of Jordan. Sitting drawing pictures in the sand. And when I see you coming, I will rise up with a shout and come running through the shallow waters, reaching for your hand. If it proves to be His will that I am first across, somehow I've a feeling it will be. When it comes your time to travel, likewise don't feel lost, for I will be the first one that you'll see. And I'll be waiting on the far side banks of Jordan. I'll be sitting drawing pictures in the sand. And when I see you coming, I will rise up with a shout and come running through the shallow
this life we've labored hard to earn our meager share. It's brought us trembling hands and failing eyes. So I'll just rest here on the shore and turn my eyes away till you come and we'll see paradise. And I'll be waiting on the far side banks of Jordan. I'll be sitting drawing pictures in the sand. And when I see you coming, I will rise up with a shout and come running through the shallow waters, reaching for your hand. And I'll be waiting on the far side banks of Jordan. I'll be sitting drawing pictures in the sand. And when I see you coming, I will rise up with a shout and come running through the shallow waters, reaching for your hand. And I'll be running through the shallow waters, reaching for your hand. Teman-teman sekalian, apa kabar? Sehat selalu? Baiklah, hari ini saya akan bicara tentang mental. Mental dewasa dan mental kekanak-kanakan. Jadi ibaratnya kita punya usia ya. Ada orang usianya masih anak-anak, ada yang remaja, ada yang sudah dewasa atau sudah dewasa. Nah, mental juga demikian. Ada orang yang sudah tua usianya, tapi mental itu masih kekanak-kanakan. Ada anak yang masih remaja tapi mentalnya sudah dewasa. Ini yang akan saya bahas, yaitu bagaimana ciri-ciri mental yang kekanak-kanakan. Karena banyak sekali orang yang ya kita perhatikan dalam lingkungan kita, orang-orang yang ini orang kekanak-kanakan. Padahal kalau dilihat dari usianya, ya dia juga udah dewasa, udah berkeluarga, udah punya banyak pengalaman hidup, tapi sikap kualitas mentalnya masih mental anak-anak. Apakah itu? Yang pertama, ya, saya udah siapkan di sini. Ciri pertama, orang yang mentalnya kekanak-kanakan adalah dia sibuk dengan hal-hal yang sekedar untuk mencari kesenangan belaka. Dia sibuk dengan hal-hal yang gak penting. Ya, sibuk dengan urusan ya sosial media, ya sekedar mencari kehebatan-kehebatan, mengejar pujian-pujian dari orang. Jadi sekedar yang dicari adalah sekedar kesenangan-kesenangan dalam hidup ya. Itu aja. Karena yang dia anggap paling penting itu adalah bersenang-senang. Memang anak kecil suka senang-senang. Jadi dia gak mau susah, gak mau repot, gak mau hidup dengan penuh perjuangan, gak mau menjadikan hidup ini sebagai ajang untuk belajar, untuk melakukan sesuatu. Enggak, dia maunya kalaupun melakukan sesuatu ya sekedar untuk senang-senang saja. Jadi orang-orang seperti ini ya tidak pernah kita lihat mereka sibuk belajar, sibuk melakukan hal-hal dengan penuh serius untuk mengejar satu cita-cita yang besar. Tidak. Ini ciri pertama mental kekanak-kanakan. Yang kedua, apabila orang ini bicara, maka dia bicara suka-suka dia. Dia nggak peduli apa dampaknya bagi orang lain, apa dampaknya bagi lingkungan. Dia ngomong asal ngomong aja. Nah, sementara orang yang punya mental dewasa sebaliknya, dia ngomong mikir dulu, ini penting apa enggak, ini bahaya apa enggak kalau diomongin, ini bisa menimbulkan masalah enggak kalau diomongin, bagaimana perasaan orang lain kalau saya omongin. Nah, itu orang mental dewasa. Tapi mental anak-anak dia nggak peduli, dia mau ngomong apa ngomong saja, tidak peduli mau baik mau buruk, mau penting mau enggak, pokoknya dia suka dia ngomong. Yang ketiga, orang-orang yang punya mental kekanak-kanakan itu adalah orang yang maunya serba instan. Kayak anak-anak, pengen sepeda maunya hari ini, pengen mainan maunya sekarang, pengen apa maunya sekarang. Nah, orang-orang yang tipe seperti ini adalah orang yang punya mental kekanak-kanakan. Mereka tidak menghargai proses. Mereka tidak peduli dengan proses. Mereka maunya sekarang, ada sekarang. Jadi dalam dia melakukan apa saja, dia pengen semuanya serba cepat. Ya anak-anak banget ya, anak-anak banget. Mau bisnis cepat berhasil, mau ini cepat ini, pokoknya cepat aja mencapai hasilnya. Mau berusaha pengen cepat kaya, mau ini pengen cepat naik jabatan, tanpa memikirkan bagaimana perjuangan untuk meraih itu lewat berbagai proses. Mereka nggak mikirin itu, maunya cepat aja. Ini mental kekanak-kanakan.
Yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, orang yang punya mental kekanak-kanakan adalah mereka yang tidak punya pendirian. Mereka sekedar ikut-ikutan, apa yang lagi tren ikut, apa yang lagi ini ikut. Jadi sekedar ikut-ikutan. Mereka tidak punya sikap pribadi. Saya harus kerjakan ini. Teman-teman begini, ajak ini, ajak itu. Yang lagi tren ini enggak. Dia tetap, dia punya pendirian yang kokoh. Kalaupun dia ikut kepada orang lain, karena memang dia pikirkan benar bahwa dia harus ikut. Karena dia memutuskan untuk ikut, bukan karena ikut-ikutan. Jadi dia punya prinsip, dia memegang prinsip dan dia tidak mau ikut-ikutan. Tapi kalau dia mau sekedar ikut-ikutan, kemana angin bertiup dia ke sana, kemana tren berjalan dia ikut-ikut saja tanpa punya pegangan, maka itu berarti dia punya mental kekanak-kanakan. Dan yang kelima, ini juga ciri orang yang punya mental kekanak-kanakan, mereka itu orangnya egois. Anak kecil itu egois, anak-anak itu ya kan, pokoknya semua dia merasa dirinya aja yang paling penting, pengen dinomor satuin. Wah, ini banyak sekali terjadi, bukan cuma kepada orang-orang yang sekedar umurnya setengah dewasa, bahkan orang yang sudah tua sekalipun tetap saja masih banyak yang egois, merasa diri paling benar, paling pintar, semua orang harus merujuk kepada dia yang paling penting, segalanya harus dia, orang lain gak ada yang benar, dia saja yang benar. Ini banyak terjadi nih, banyak terjadi. Jadi sebenarnya tanpa disadari ini sebenarnya mental kekanak-kanakan, karena anak kecil begitu modelnya. Kalau anak kecil ya kita maklum, namanya juga anak-anak nggak ngerti. Tapi kalau udah dewasa tapi sikap masih seperti itu, mental masih seperti itu, berarti kita hanyalah sekedar orang yang punya wajah tua, sudah beruban seperti saya, sudah mulai keriput, tapi sebenarnya mentalnya masih juga mental sebagai anak-anak, bukan mental orang dewasa yang matang, yang harusnya bijaksana. Mudah-mudahan ciri-ciri ini bisa menjadi ukuran bagi kita untuk menilai diri kita. Jangan nilai orang deh. Ya kan, kalau kita nilai orang itu juga kekanak-kanakan. Lebih bagus kita nilai diri kita dan pada akhirnya kita mau melakukan koreksi diri kita. Jangan-jangan kita sendiri masih menjadi orang yang bermental kekanak-kanakan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Lonely years I have lived there. My life had no meaning till I heard about Calvary. Then I knelt down in prayer. The Lord met me there. Now Jesus is living in me. He's in my feet when I'm walking, in my tongue when I'm talking, in my eyes, and now I can see. He's in the songs that I'm singing, in my heart His joy is ringing. Jesus is living in me. Through the valleys He has brought me to the top of the mountain, and over life's troubled seas. Now I sing for His glory, for it tells a great story. Jesus is living in me. He's in my feet when I'm walking, in my tongue when I'm talking, in my eyes, and now I
is living in me. Oh yes, my Jesus, He's living in me. Nah Sobat Maestro, sindrom Peter Pan ini adalah sikap orang dewasa yang secara psikologi, sosial, dan seksual tidak menunjukkan kematangan. Pria dewasa sudah seharusnya dapat hidup mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Namun pria dengan sindrom ini memiliki sifat sebaliknya. Mereka tidak bersikap sesuai dengan usianya, yakni cenderung tidak mandiri dan sangat kekanak-kanakan. Sama seperti tokoh Peter Pan dalam cerita fiksi. Ada banyak sebutan untuk sindrom ini, seperti King Baby atau Little Prince Syndrome. Sifat kekanak-kanakan tentu tidak hanya melulu dimiliki oleh pria. Beberapa wanita dewasa juga mungkin bersifat kekanak-kanakan. Meski begitu, sindrom ini lebih banyak ditemukan pada pria karena pakar psikolog berpendapat bahwa laki-laki dewasa cenderung memiliki tanggung jawab yang lebih besar, seperti menjadi kepala rumah tangga atau mencari nafkah. Nah, ini saya mengambil dari beberapa situs medis ya Sobat Maestro ya, dari Halodoc dan juga beberapa situs lainnya. Ada fakta menarik dari jurnal yang berjudul Peter Pan Syndrome, Men Who Don't Grow Developing a Scale. Ada beberapa hal menarik. Yang pertama, belum ada alat ukur spesifik untuk mengukur kondisi ini. Jurnal ini berupaya untuk mengembangkan skala psikometrik yang valid dan reliable untuk mengukur Peter Pan Syndrome pada pria dewasa. Terdapat 6 dimensi utama dari Peter Pan Syndrome, yaitu kebutuhan untuk diurus, ketidakdewasaan emosional, fokus pada diri sendiri, penolakan akan tanggung jawab, masalah dengan komitmen, dan kesulitan melihat masa depan. Yang ketiga adalah pria yang memiliki skor tertinggi pada skala Peter Pan Syndrome memiliki harga diri yang lebih rendah, tidak puas dengan kehidupan, dan mengalami lebih banyak masalah dalam hubungan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peter Pan Syndrome umum terjadi pada pria dewasa muda umur 18 hingga 35 tahun dibandingkan dengan pria dewasa yang lebih tua. Dan Peter Pan Syndrome ini bukan termasuk gangguan klinis, jadi tidak terdaftar dalam diagnostik statistical manual disorder. Sindrom ini lebih mengarah pada pola perilaku yang menghambat kedewasaan sehingga tidak diklasifikasikan sebagai kondisi klinis yang membutuhkan obat. Inilah 9 cara menghadapi pasangan yang kekanak-kanakan. Memiliki pasangan yang kekanak-kanakan seringkali menjadi persoalan tersendiri dalam sebuah hubungan. Apalagi jika kamu dan pasangan memiliki arah yang lebih serius ke jenjang pernikahan. Sifat kekanak-kanakan pasangan memang bisa membuat hubungan menjadi tidak efektif. Ini bisa membuat salah satu pasangan menjadi jengkel dan lelah dalam menjalani hubungan. Karena perilaku yang sama sekali tidak dewasa dan tidak bisa diandalkan. Dan berikut ini adalah beberapa cara menghadapi pasangan yang kekanak-kanakan. Yang pertama, tetapkan batasan dengan pasanganmu. Setiap hubungan memang membutuhkan batasan, terutama jika salah satu dari kalian berperilaku kekanak-kanakan. Nyatakan harapan kamu dan ungkapkan apa yang tidak bisa kamu toleransi. Apalagi jika itu sudah melebihi batas. Misalnya, jika kalian bertengkar dia selalu berteriak-teriak atau apapun sikapnya yang sudah melebihi batas. Maka katakan saja kalau kamu hanya akan berbicara dengannya jika dia tenang saja. Batasan seperti ini akan memperjelas bahwa kamu tidak mentolerir perilaku kekanak-kanakan dia dalam hubungan. Yang kedua, tinggalkan saja. Jika perilaku pasangan kamu menyakiti kamu atau dia hanya memanfaatkan kamu saja, maka solusi terbaik adalah pergi. Jadi pergilah darinya dan habiskan saja waktu dengan teman dan keluargamu atau nikmati waktumu sendirian. Yang ketiga, berikan contoh yang baik. Pastikan kita mencontohkan hubungan secara dewasa yang baik dan tunjukkan apa yang kamu inginkan dari hubungan kalian. Yang keempat, hormati keinginan dia. Setiap orang memiliki keinginan dalam suatu hubungan. Namun kemungkinan besar pasangan kamu tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Ini dapat menyebabkan perilaku yang tidak dewasa untuk mendapatkan perhatian kita. Misalnya dia sering ngambek untuk mendapatkan perhatian kita atau berteriak jika tidak mendapatkan sesuatu. Maka memulai percakapan tentang apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pasanganmu.
akan membuat mereka lebih dewasa dan mampu mengekspresikan diri dengan lebih baik. Yang kelima, bicaralah dengan pasanganmu secara dewasa. Cara kamu berbicara sama pentingnya dengan apa yang kamu katakan kepada pasanganmu. Tentu saja mudah untuk menenangkan perilaku kekanak-kanakan pasangan kita, namun hal ini hanya akan memperburuk perilaku mereka. Hindari mengkritik atau berbicara sinis dengan mereka, terutama saat bertengkar. Sebaiknya pertahankan sikap dewasa namun tegas saat kamu sedang jengkel atau marah dengan perilakunya. Keenam, coba cari tahu masa kecilnya. Mungkin kita tidak tahu kondisi pasangan kita saat di masa kecil. Jadi, coba cari tahu tentang dinamika keluarganya. Apakah dia memiliki masa kecil yang suram? Atau apakah orang tuanya terlalu protektif? Mungkin itu penyebab perilakunya seperti anak kecil. Dengan memahami masa kecil dan keluarga pasangan, kamu akan terbantu untuk menghadapi perilaku kekanak-kanakan pasanganmu. Ketujuh, coba perhatikan perilakumu sendiri. Coba lihat lagi bagaimana sikapmu. Mungkin yang menyebabkan pacarmu menjadi kekanak-kanakan adalah sikapmu sendiri. Dan mungkin ada aspek perilaku dan pengalaman hidup kamu yang memengaruhi cara dia berinteraksi. Yang kedelapan, katakan padanya pendapatmu tentang sikapnya. Semua orang bisa berubah, bahkan sifat yang satu ini. Tidak harus ada niat untuk mengubah semuanya. Kamu dapat memberikan pendapat tentang sikapnya dari waktu ke waktu. Ini akan membuka hubungan dan dia bisa menjadi sedikit lebih dewasa dalam cara menangani sesuatu. Dan yang kesembilan, biarkan dia mandiri. Jangan selalu menemaninya dalam segala keadaan. Kamu harus memberinya kepercayaan diri padanya dengan meninggalkannya sendirian saat dia menghadapi masalah. Dan pastikan kamu memberitahu dia bahwa kamu tidak membantunya dalam setiap keadaan. Karena kamu ingin dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri secara dewasa. Apakah Anda termasuk 5 ciri bahwa Anda adalah wanita yang kekanakan? Memulai hubungan asmara itu mungkin mudah, namun tidak gampang dalam mempertahankannya. Terlebih jika kamu wanita yang kekanak-kanakan, mungkin bisa berujung pada hubungan yang tidak sehat ya. Akhirnya pasanganmu itu bisa ilfil dengan sikapmu. Nah, oleh karena itu, mulai dari sekarang, kamu jangan sampai ya memiliki sifat wanita yang kekanak-kanakan agar pasanganmu itu tidak ilfil sama kamu dan hubunganmu nantinya bisa sampai ke jenjang yang jauh lebih serius lagi nantinya. Seperti apa sih ciri-cirinya kalau kamu termasuk wanita yang kekanak-kanakan? Yang pertama, gampang marah dan ngambek. Marah dan ngambek kerap itu menjadi senjata wanita ya agar permintaan itu terkabul. Mungkin pada awalnya sih dia menuruti permintaanmu ya dan berusaha menghibur ketika kamu sedang marah. Tapi jika sudah terlalu sering, si dia bisa lelah menghadapi sikapmu ini. Yang kedua, mudah memaafkan. Kalau tadi gampang ngambek, sekarang gampang memaafkan. Setiap pasangan pastinya pernah melakukan kesalahan ya. Dan sang wanita itu selalu memaafkannya. Sekalipun itu adalah kesalahan yang fatal. Sang wanita itu lebih suka memaafkan langsung karena gak ingin melewati perdebatan yang panjang. Padahal sikap seperti ini kan akan membuat masalah tidak selesai dengan jelas ya. Dan pasanganmu pun bisa kembali mengulangi kesalahan yang sama. Dan tentunya kamu akan memaafkan dia dengan mudah. Yang ketiga, mempertahankan hubungan yang buruk. Kamu tahu ya bahwa hubunganmu itu nggak berjalan dengan baik. Kamu tahu juga bahwa pasanganmu itu sering menyakiti dirimu. Dan kamu tahu juga bahwa hubunganmu itu sebaiknya diselesaikan atau diakhiri. Tapi kamu masih mempertahankannya dan masih berjalan dengan pasanganmu saat ini. Wanita yang kekanak-kanakan itu takut untuk putus dengan pasangannya karena nggak ingin sendiri. Dan pikiran mereka itu selalu berpikir, lebih baik berdua daripada menjomblo. Itu salah banget. Yang keempat, sering mengumbar nih di sosial media. Jadi ciri wanita yang kekanak-kanakan dapat dilihat dari cara dia memainkan sosial medianya. Wanita kekanak-kanakan sering pamer kemesraan dengan pasangannya di sosmed dan juga suka pamer kegalauannya ketika sedang ada masalah. Dia tuh bisa menceritakan dengan detail bagaimana kehidupan asmaranya di sosial media pada teman-temannya. Perlu kamu ketahui ya, kehidupan asmara adalah sebuah privasi. Alangkah baiknya jika kamu tuh menyimpannya sendiri, terutama ketika sedang ada masalah. Kalau ingin mengungkapkan kebahagiaan, ungkapkanlah dengan sewajarnya. Gak semua pria suka kehidupan asmaranya itu diumbar di sosial media loh. Dan yang terakhir, sangat bergantung pada kekasih atau pasangan. Tanda lain kalau kamu adalah wanita yang kekanak-kanakan adalah kamu sangat bergantung pada kekasihmu atau pasanganmu. Kamu merasa bahwa dia satu-satunya orang yang paling memahamimu, sehingga kamu begitu takut kehilangannya. Waspada ya dengan sikap ini, karena pada akhirnya kamu akan dinilai manja dan kekanakan oleh pasanganmu. Nah, itulah cirinya jika kamu adalah wanita yang kekanak-kanakan. Jika kamu memiliki ciri-ciri itu, maka sebaiknya kamu rubah dari sekarang agar pasanganmu tidak ilfil denganmu. When
I see the sunrise in the morning, when I feel the wind blow across my face, when I hear the sound of children playing, I know it's all part of God's amazing grace. And I believe that there's a place called heaven. I believe in a place called Calvary. And I believe in a man whose name is Jesus. And I believe that he gave his life for me. I was there the day my mama went to heaven. I held her hand as she closed her eyes to sleep. I felt the power of 10,000 angels take her soul away to be crowned at Jesus' feet. And I believe that there's a place called heaven. I believe in a place called Calvary. And I believe in a man whose name is Jesus. And I believe that he gave his life for me. And I believe that he gave his life for me. 92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound. Iya, Sobat Maestro, tidak semua pria dengan sindrom Peter Pan ini memiliki gejala yang sama sehingga sulit diidentifikasi. Jadi perlu sebuah pemeriksaan lebih lanjut bukan hanya pada pengidap sindrom Peter Pan saja, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Alasannya karena pengidap sindrom ini cenderung tidak menyadari dan merasa seolah dirinya baik-baik saja. Diperlukan perawatan yang tepat untuk mengubah perilaku pengidap sindrom Peter Pan dan orang-orang di sekitarnya. Kakak saya termasuk orang yang memiliki sindrom Peter Pan syndrome ini karena memang ya begitu, maunya senang-senang aja. Jadi kalau ada masalah kasih ke saudaranya, kasih ke orang tuanya, kan masih ada saudara, kan masih ada orang tua gitu. Jadi hidupnya untuk senang-senang. Tapi ya puji Tuhan di usianya yang sudah memasuki kepala 40 udah mulai berubah. Dan sekarang sangat mandiri. Dan semoga informasi yang kami hadirkan ya bisa memberikan aware buat kita semuanya. Dan untuk pencegahan sindrom Peter Pan ini bisa dilakukan dengan penerapan pola asuh yang tepat, yakni dengan anak untuk banyak mengeksplor kemampuannya, salah satunya dengan membiarkan anak mencoba banyak hal dalam hidupnya dan merasakan sendiri konsekuensinya. Dan cara ini katanya membantu anak untuk tidak bergantung pada orang lain serta lebih siap menerima tantangan di hidupnya
selanjutnya mendatang. Ya, karena kita sebagai orang tua tidak selamanya mendampingi anak-anak kita ataupun orang-orang di sekitar kita tidak selamanya ada begitu ya. Jadi Sobat Maestro, ini tidak masuk sebuah disorder ya, hanya dibutuhkan terapi tingkah laku begitu ya. Baik, dari Gera Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari mohon pamit dari program Pelangi Kasih edisi isu-isu sosial. Kita ketemu lagi di Pelangi Kasih selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan dan Tuhan memberkati. The chimes of time ring out the news. Another day through. Someone slipped and fell. Was there someone new? You may long for added strength, your courage to renew. So do not be disheartened, 'cause I bring news for you. It is no secret what God can do. What is done for others, He'll do it for you. With arms wide open, He'll pardon you. It is no secret what God can do. Pendidikan kesetaraan adalah suatu bentuk pendidikan yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada individu yang tidak dapat mengakses atau menyelesaikan pendidikan formal, di mana program ini juga membantu siswa homeschooling agar bisa terus melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Bagaimana menjadikan setiap tempat sebagai sekolah dan menjadikan setiap orang sebagai guru? Simak pembahasannya bersama komunitas homeschooling pewaris bangsa, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 96 Bandung, hari Rabu pukul 11 hanya di 92,5 Maestro FM.